wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di surah Miftahul Qalbi ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, kita diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum saya tentang meluruskan niat di tengah dunia yang sibuk. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa dilakukan dengan cepat dan ditampilkan dengan banyak orang. Kenapa demikian? Karena media sosial membuat kita terbiasa menampilkan aktivitas, pencapaian, dan juga kebaikan. Padahal di dalam Islam, hal yang paling menentukan nilai suatu perbuatan ialah bukan dari hasil akhirnya, bukan pula dari seberapa banyak orang yang melihat, akan tetapi dari niat yang sudah kita simpan di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini kalau kita lihat memang sangat singkat, tetapi maknanya sangatlah dalam. Bagaimana tidak? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Bukan seberapa banyak orang yang melihat, bukan seberapa banyak pujian dari orang lain, bukan pula seberapa banyak kita apresiasinya, tetapi dari niat yang memang kita dalam hati, kita simpan di dalam hati. Terkadang kita ini terlalu fokus kepada penglihatan manusia tanpa kita sadar apa yang sebenarnya Allah nilai di dalam diri kita. Nah, di hadis ini juga Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar semua amal perbuatan, karena diterima atau tidaknya amal perbuatan tergantung pada niat si pelakunya. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan ini sangat relevan, terkhususnya bagi kita generasi muda dan mahasiswa. Karena apa? Di tengah tuntutan zaman, di tengah tuntutan yang harus kita setiap harinya terlihat aktif, terlihat produktif, bahkan berhasil, sampai kita itu lupa bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya untuk siapa sih kita melakukan ini semua? Karena terkadang kita belajar agar kita dipuji, kita berkarya agar kita diakui, dan kita berbuat baik pun agar kita dianggap baik oleh orang lain. Nah, ketika niat itu mulai bergeser kepada penilaian manusia, disitulah kelelahan batin sering muncul di dalam diri kita. Karena apa? Karena manusia tidak pernah benar-benar merasa puas dengan apa yang sudah dia dapatkan, dengan apa yang sudah dia miliki. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita luruskan niat kita. Kita niatkan ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk mengejar dunia saja. Dalam lanjutan hadisnya pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bersabda, "Faman kanat hijratuhu lidunya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan
barang siapa hijrahnya untuk mencari dunia dan wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada yang ia pilih. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kita bahwa hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, perpindahan tempat saja, tetapi hijrah adalah tempat, proses, tujuan, arah untuk kita. Hijrah adalah berpindahnya dari cara yang kita sibuk mengejar dunia menuju ke jalan yang lebih mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama jangan kita kejar dunia saja, tetapi kita juga mencari akhirat. Dengan mencari apa? Dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya, Islam tidak pernah melarang kita untuk mengejar dunia. Kita belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan giat, apalagi banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun Islam mengingatkan kita satu hal yang penting. Jangan sampai semua yang kita jalani itu semata-mata untuk mencari dunia saja, tetapi gunakan juga untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika tujuan itu kita luruskan karena Allah, maka insya Allah aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan belajar, bekerja dengan giat, berusaha dengan sungguh-sungguh, akan menjadi ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis niat ini juga dijelaskan apa? Seseorang ataupun dua orang yang sama bisa melakukan perbuatan yang sama, bisa belajar di sekolah yang sama, bisa bekerja di bidang yang sama, atau bahkan bisa berdakwah di mimbar yang sama. Akan tetapi nilainya di sisi Allah bisa sangat berbeda. Bukan karena amalnya yang berbeda, tetapi karena niat di balik amal itu tidaklah sama. Hadirin yang dirahmati Allah, niat yang benar akan membuat seseorang tetap konsisten meskipun dia tidak dilihat, tetap tenang meskipun dia tidak dipuji, bahkan tetap berjalan, tetap melangkah meskipun dia tidak mendapatkan pengakuan. Begitu juga niat yang rapuh membuat hidup kita menjadi gampang menyerah, menjadi suka membandingkan diri dengan orang lain, bahkan kita mudah cemas, mudah rasa takut karena dari niatnya. Itu bukan karena amalnya yang berat, akan tetapi dari niatnya tidaklah pokok. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang terbuka lebar akan media sosial. Maka dari itu menjaga niat, meluruskan niat memang tidak mudah untuk kita. Tetapi kita bisa membiasakan diri untuk mengecek kembali tujuan kita saat kita ingin melakukan sesuatu. Jadi mau orang niatnya kerja, tetapi kalau niat di dalam hatinya memang bukan karena mencari keridhaan Allah, ya sama saja dia hanya mencari dunia. Lalu bagaimana kita menjadikan aktivitas kita itu sebagai amal ibadah yang saleh? Yaitu tadi dengan niat. Jika niat sudah kita luruskan, niat sudah kita merasa niat kita sudah sempurna, sudah kita luruskan, maka itu maupun apapun ibadah yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang sangat ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasa niat di dalam hati kita mulai bergeser, kita tidak harus berhenti berbuat baik kepada orang lain, tapi cukup kembalikan, luruskan niat kita seperti awal tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup yang bernilai itu bukan hidup yang terlihat paling sibuk, bukan hidup terlihat paling banyak dipuji orang, tetapi hidup yang bernilai itu adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran hati, kejujuran hati, dan niat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi generasi yang aktif secara lahir, namun juga aktif secara batin.
jujur secara batin. Semoga generasi kita menjadi generasi yang bisa berjalan dengan langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa apapun ibadah kita tergantung pada apa yang kita niatkan, dan juga semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri ceramah ini, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.